Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal kontroversi kasus penggerudukan villa tempat retret di Sukabumi. Panjang nih Bang Panjang apanya? pembahasan kita kali ini. Iya. Panjang karena emang bener-bener banyak banget yang komentar dan banyak juga yang bertindak. Ini kan kaitannya Kasus sama ini. itu kan yang mungkin minggu lalu ya. Yang mana Bang? Ini kejadiannya kan minggu lalu ya. Iya. Kalau nggak salah ada sebuah rumah di Sukabumi milik Ibu Nina kalau nggak salah. Villa namanya. pribadi ya. Villa pribadi dan dia sering menyediakan tempat itu untuk keperluan anak-anak muda melakukan retret. Retret. Ya. Sebenarnya sering juga enggak sih. Kalau nggak salah setahun ini udah 2 kali atau berapa kali gitu kan. Nah tiba-tiba yang terakhir ini katanya digeruduk. Waduh. Kalau misalnya penonton lihat video viralnya tuh sampai jendelanya dipecahin, ada salib tuh, salibnya diturunin di rumah itu. Terus juga Dan ya anak-anak diturunin terus si salib itu dibuat pecahin buat jendela pecahin ya. kaca. Pecahin jendela juga. Terus anak-anak disorak-sorakin suruh pulang Iya. gitu. Ini sorry tadi kita belum jelasin ini retret Kristen ya. Kristen, retret itu kalau misalnya kalau aku nggak salah ya, Cemiu dia tuh kayak wisata tapi itu ada rohaninya gitu. Ya, Wisata ya. kerohanian gitu. Kalau misalnya di Muslim mungkin mirip-mirip entah pesantren kilat atau mabit, malam bina iman takwa gitu. Mungkin menurut aku. Ya. Yang aku lihat sih itu ya. Yang jelas ada video-videonya mereka itu melakukan doa bersama. Ya, Ada yang bener. lagi nyanyi, Betul. ada yang kayak kasih ceramah gitu ya, kayak apa sih? Ya kayak khotbahnya dia Kayak lah. khotbahnya, ya. Nah, itu diserang ya. Diserang, digeruduk lah sama masa ini. Nah, karena apa sih namanya? Ini kejadiannya sama melibatkan banyak anak-anak ya. Akhirnya anak-anak nih jadi kayak trauma, takut karena Bang Nui dia tuh benar-benar mereka mengintimidasinya, masa ini mengintimidasinya tuh bukan cuma di rumah itu aja. Jadi pas anak-anak udah lari ke mobil, itu di mobil pas mau jalan masih digedor-gedorin Iya, gitu. digedor-gedor. Sampai Masih penyok-penyok digedor-gedor, mobilnya. sampai penyok-penyok gitu. Iya. Jadi benar-benar yang kayak ini anak-anak traumatik, terus juga Ibu Nina tadi itu benar-benar mengalami kerugian besar ya, 50 Iya. juta rupiah gitu kalau nggak salah. Akibat kerusakan rumah Akibat itu. kerusakan si rumahnya ini. Iya. Padahal kan villa pribadi ya. Disuruh ganti rugi gak sih? Sebetulnya enggak ya. Sebetulnya enggak sih. Kalau yang aku baca-baca jadi berakhir damai. Tapi kemudian Cuma gubernur kita nih, Iya. gubernur Jawa Barat maksud saya. Gubernur Jawa Barat, Gubernur iya. saya. Iya benar. Bukan gubernur saya. Iri loh sebenarnya. Iya, mengiri gitu. Kang Deddy Mulyadi ini Bener. turun tangan kan. Mm-mm. Antara lain dia kasih uang 100 juta 100 juta. buat si Bu Nina ini. Benar. Tapi barangkali karena Bu Nina ini juga cukup kaya, Iya. Pemilik villa kan ya? pemilik villa. Jadi 100 juta itu justru dia donasikan Donasikan Donasikan. buat Kepada- lingkungan sekitarnya. dan kepada masjid. Iya, dan masjid Iya. maksudnya. Masjid Jadi pembangunan spesifiknya. infrastruktur gitu ya. Iya. Masjid kayak dekat rumahnya ya, RT 02 gitu. Iya. Kurang Ya, baik dia apa ya? Megamendung ya, apa namanya? Nama daerahnya? Apa Pokoknya Sukabumi lah ya. Sukabumi Iya. ya. Cidahu. kalau nggak Cidahu. salah. Cidahu. Cidahu. Iya. Cidahu. Cidahu. Nah, kalau misalnya penonton udah dengar kabarnya 1 Juli lalu ini polisi menangkap si pelaku penggerudukannya. Ada 8 tersangka yang ditangkap, Bang. Sebenarnya menggeruduk sih jauh lebih banyak ya. Sebenarnya banyak. Kayaknya karena di Cuma videonya rame chaos ya. banget. Chaos Chaos banget. banget. Cuma yang ditangkap mungkin kayak dalangnya atau gimana gitu kan. Mungkin ya. 8 orang nih yang ditangkap. Karena kan semakin kita kayak perkembangan kasusnya tuh kayak ini tuh jadi banyak orang yang kesulut keadu domba gitu kan. Iya. Akhirnya mereka jadi ikut-ikut padahal mungkin dalangnya si 7 orang tadi kayaknya ya yang Atau bertambah yang 1. Atau yang ketangkep aja, yang misalnya ketangkep dengan ada gambar kamera, ada barang bukti yang menunjukkan bahwa dia itu memang orang yang terlibat. Iya, bisa. Kalau cari dalang kan lebih repot. Benar. Atau barangkali itu yang harus dipertanyakan, dalangnya siapa. Tapi kayaknya sih yang ditangkap tuh lebih ke yang sangat nyata melakukan misalnya barangkali tadi itu menurunkan salib, Iya.
memecahkan kaca dan tertangkap oleh apa CCTV atau apa. Iya. Yang penting kayaknya polisi mau nunjukin bahwa ada lo yang ditangkap. Ada yang ditangkap. Mereka kena pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Terus kena yang kedua juga ada Bang, pasal 406 KUHP perusakan barang milik orang lain. Nah, mereka ini yang 8 tersangka ini terancam sampai 8 tahun penjara. Aduh. Gitu. Tidak sampai di situ Bang Ade. Setelah ditangkap nih para tersangka ini, ternyata istri dan ibu dari mereka ini datang berbondong-bondong. Mereka tuh para pelaku ya. Iya. Istri dari para pelaku. Istrinya ada istri dan ibunya, ya keluarganya lah datang ke Kang Deddy Mulyadi buat memohon kalau suaminya dan satu anaknya itu, anak mereka itu dimaafkan. Diringankan hukumannya. Diringankan hukumannya. Iya benar. Nggak logis ya. Nggak logis sebenarnya. Maksud saya gini, Kang Deddy itu gubernur Jawa Barat. Ya. Ini ada tindak pidana nih. Ada orang dipukulin. Iya. Nggak ada dipukulin ya. Rumahnya diserang. Dipecahkan ya, dan macam-macam. Ya itu urusan hukum bukan? Iya. Jadi bukan urusannya Kang Deddy. Benar. Tapi kita kembali ke awal menurut saya. Menurut kalian, apa yang sesungguhnya terjadi sih? Kenapa ini terjadi? Kalau menurut aku ya, mungkin orang tuh kayak asing gitu ngelihat, ih kok ada nyanyi-nyanyi, kok ada apa gitu, ada ajaran lain. Terus kayak mungkin doktrin dari intoleran gitu ya Bang ya, yang kayak ini ajaran sesat nih, halal hukumnya untuk dirobohkan atau dihajar, diusir. Kalau menurut aku sih gitu. Pertanyaan saya satu. Mereka itu memang tidak pernah sama sekali melihat orang-orang Kristen beribadah. Mungkin entah juga sih. Mungkin ya. Mungkin nggak ngerti gitu cara beribadahnya orang Kristen nih gimana. Taruhlah sekarang dia baru pertama kali. Yang saya tahu, yang saya dengar dari beritanya, ini bukan pertama kali itu didatangi rumah itu kan? Oh iya. Kan sudah ada permintaan agar itu dihentikan sebelumnya. Oh iya. Jadi pertama ya, ini bukan pertama kali rumah itu dijadikan tempat beribadah. Pertama ini bukan gereja ya, ini rumah. Rumah yang lagi dalam beberapa momen dipakai buat ibadah. Ya. Jadi aslinya rumah. Bukan rumah ibadah. Artinya dengan kata lain musnya sih enggak. Udah pernah lihat dong sebelumnya. Ya. Kedua, kalaupun belum lihat sebelumnya, acara itu sudah berjalan kalau nggak salah hari kedua atau hari ketiga. Oh iya, biasanya kan berhari-hari. Itu sudah diingatkan, sudah ada yang datang. Minta itu dihentikan. Jadi menurut saya agak nggak logis kalau dikatakan bahwa mereka sama sekali nggak tahu bahwa itu adalah kegiatan ibadahnya umat Kristen. Jadi bukan aliran sesat gitu loh. Ya, kebayang nggak? Bukan Islam yang aneh-aneh gitu loh. Ini agama Kristen. Sebodoh itukah mereka untuk mengatakan mereka nggak tahu agama Kristen? Nggak mungkin. Pasti tahulah Kristen. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau begitu, kenapa dilakukan mula-mula ancaman terus dilakukan pengerusakan? What do you think? Ya lebih ke kayak aku sih melihatnya kayak orang-orang yang intoleran aja gitu ya. Karena kan mungkin kita nggak tahu ini mereka itu beragama Islam dengan cara yang seperti apa. Misal gini, ada kan beberapa orang yang memang ada tuh Bang pemikiran-pemikiran yang merasa orang kafir itu harus diberantas. Iya, ada. Nah, tapi mereka secara dangkal mengartikan orang kafir itu orang yang non-Islam. Jadi kayak mereka tidak memaknai secara dalam kafir itu seperti apa. Alhasil ya mereka main nyerang non-Islam. Dalam Mungkin Islam gitu. diajarkan nggak untuk menyerang orang kafir? Kita tidak ada yang tahu. Enggak mungkin. Nggak bisa dibilang kita tidak ada yang tahu. Pasti tahu lah. Enggak lah. Iya. Ya? Enggak lah, kalau kita ada obrolan dengan Bang Ade, biasanya tuh kan kayak kalau misal ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan memakai kekerasan untuk bla 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 bla, itu kan kontekstual di zaman dahulu misal gitu.
Gini, Oh, gimana? harus ada alasan. Harus ada alasan. Ya, kalian tahu ini orang Islam semua kan? Ya. Tahu surat yang bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, tahu. Masih inget nggak artinya isinya apa? Kafirnya doang lagi yang inget ya. Kulnya apa ya? Kafirnya doang. Wah, bilang ngomong sama orang-orang kafir itu Qul ya ayyuhal kafirun tuh kan tiba-tiba lupa. La ta'budun wa ta'budun. Ya. Itu kan pada intinya itu surat yang mengatakan bilang sama orang kafir itu agamamu itu terus ini agama saya. Iya. Ya untukmu udah, agamamu, untukku agamaku. Kan itu kan? Iya. Itu ngajak perang nggak? Enggak, itu ngajak intoleransi sebenarnya. Ngajak toleransi sebenarnya. Saling menghargai, saling menghormati. Yaitu agamamu, lakukanlah apa yang kamu lakukan dalam agamamu. Ini agama saya. Oke? Jadi kenapa ada ayat menyerang itu, ya? Menyerang orang kafir. Ya jawabannya sederhana. Kalau dibaca ceritanya, itu kan setiap ayat itu ada apa yang disebut sebagai latar belakang kenapa itu diturunkan. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul namanya. Tahu kan? Sebagai sesama muslim, asbabun nuzulnya kan ada. Itu adalah kalau diserang. Iya. Kalau orang dia Islam diserang, terancam. Ya, maka serang balik. Ya itu kan memang namanya apa ya? Mempertahankan diri apa sih? Ya begitulah. Itu kan kalau terancam. Iya, self defense. Ya. Sekarang pertanyaannya, ini orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen lagi ya. Ini anak-anak nih, bukan bapak-bapak ibu-ibu, anak-anak muda lagi beribadah. Bernyanyi, membaca doa, berdiskusi, ya. Itu menyerang nggak? Enggak. Nah dong. Ya, di mana menyerang? Orang lagi beribadah. Terus apa alasannya untuk menyerang? Tahu. Toh mereka beribadah juga menyerang. Iya sih, menyerangnya di mana ya, Bang? Menyerangnya di mana? Nggak ada. Sebenarnya sama aja dengan pertanyaan, kenapa kamu marah? Orang-orang semacam itu marah kalau ada orang mendirikan gereja. Kan sering kali nih, udah berulang kali lah di PIS, kalian membicarakan tentang pelarangan gereja. Pertanyaannya, ada nggak ajaran di dalam Islam laranglah seandainya orang-orang Nasrani itu membangun rumah ibadah? Nggak ada. Emang nggak ada. Memang kita justru orang Islam nih harus menghormati orang-orang Nasrani dan orang-orang beragama lainnya. Sekarang kita kembali ke kasus Sukabumi ini. Jadi kenapa ya? Dan ingat loh, yang nyerang ini ratusan orang loh. Jadi kalau ini tangkap segelintir 8 orang itu, yaitu yang sial aja tuh. Iya nggak? Iya, mungkin yang ketangkep mukanya. Yang ketangkep mukanya, yang nyerang rame-rame, yang ketangkep dia. Karena dia kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya. Kamu bilang ancamannya berapa hukumannya? 8 tahun. Bayangin kalau dia harus 8 tahun berada di penjara karena melakukan itu. Ya nggak usah 8 tahun, setengahnya 4 tahun. Ya. Kenapa? Kan pertanyaannya adalah, ya emang kenapa sih? Kenapa ada orang-orang yang menganggap bahwa nggak boleh tuh ada orang beribadah? Ya. Ada yang bilang, iya tapi dia nyanyi-nyanyi, kedengeran keluar. Iya, ada. Jadi waktu ini nih balik lagi ke ibu-ibu ini ya Bang ya. Jadi kan ibu-ibu dari si pelaku, istri dari suami si pelaku ini Bang, kan datang tuh sama ada ketua RT-nya, ada pengacara gitu kan. Nah si ketua RT-nya ini kan Bu RT ya, Bu RT ini tuh bilang katanya di villa itu berisik, speakernya tuh benar-benar bunyi dari tengah malam sampai pagi, nyanyi-nyanyi, jadi mereka tuh keganggu. Itu Bang kata. Sekarang saya tanya nih, ini speakernya tuh seperti toa yang diarahkan keluar rumah nggak? Enggak sih, kayaknya aku rasa lebih ke dalam aja. Ke dalam sih. aja. Dia punya speaker mungkin ya. Suaranya mungkin keras. Tapi sama nggak dengan misalnya orang berazan pakai toa? Beda. Atau orang ngaji pakai speaker yang dipancar luaskan keluar? Pasti beda. Sekarang menurut kalian nih, kenapa sih orang-orang Kristen itu tidak merasa perlu pakai toa, pakai speaker yang dipancarkan keluar?
Kenapa cuma di dalam gedung? Udah cukup gak sih, Bang? Tekanan, takut. Maksudnya apa? Maksudnya speaker dalam ruangan tuh udah cukup, karena kan emang yang dengerin ya orang-orang di situ aja kan, nggak perlu sampai kedengeran sampai luar kan. Persis. Atau tekanan, karena kayak mereka sebagai minoritas mungkin mereka akhirnya mau nggak mau sadar kayak nih kalau bisa seminimal mungkin gue pakai speaker di dalam aja lah biar nanti meminimalisir digeruduk-geruduk gitu. Mungkin ada yang itu. Tapi yang pasti mereka merasa perlu memancarluaskan suara itu nggak ke sekitarnya? Enggak. Justru itu pasti enggak. Kalau orang Islam berazan, ya mau setuju mau nggak setuju nih, itu kan tujuannya adalah ngasih tahu, woi udah subuh, woi udah lohor, ya, ngasih tahu kan, yuk bangun sholat. Jadi ada logikanya kenapa dia pancar luaskan tuh. Walaupun menurut saya zaman sekarang mah ngapain juga lo pakai toa, orang kan masing-masing udah punya smartphone sendiri-sendiri. Betul. Udah ada tandain aja pengingatnya. kalau emang segitu pentingnya kamu bangun pada jam yang tepat gitu ya, ya pakai aja sendiri. Tapi anyway kita nggak lagi ngomongin itu nih. Oke. Ya, tapi pasti ada alasan tertentu kenapa itu dipancarluaskan dan kayak menyebarkan nilai-nilai keislaman lah. Nah sekarang kalau mereka tuh enggak pasti. Enggak. Bahwa suara yang terdengar keluar, iya. Nah seberapa keraskah suara itu mengganggu yang lain? Saya sih nggak percaya itu sampai mengganggu. Kedengeran iya. Kedengeran kayaknya. Iya kan? Iya kedengeran doang paling. Tapi kan nggak kayak orang lagi bikin orkes dangdut gitu kan? Iya. Tapi kata Bu RT-nya sama kayak kalau misalnya di lingkungan kita ada yang dangdutan juga kita tegur gitu. Itu dangdutan. Itu kan dangdutan. Ini kan ibadah. Orang lagi beribadah. Nggak teriak-teriak, nggak joget-joget segala macam kan? Juga. Ya. Iya. Sekarang kalau ibu itu ngomong begitu, sekarang saya tanya sama ibu itu, Bu, kalau ibu setuju nggak ada azan diperdengarkan keluar? Ya mungkin karena orang Islam ya setuju Bang. Ya pasti setuju lah. Iya Saya mau bilang, ya ini kan cuman dia bikin ini bukan setiap minggu loh. Iya. Bahkan bukan setiap bulan. Ya kebetulan lagi libur sekolah kan. Ya diadakan lah acara semacam itu. Dan seribut-ributnya, seandainya ini mau disebut ribut ya, keributan itu tidak akan sama dengan keributan suara nadaya ributnya sebuah azan. Saya nggak bilang azan itu mengganggu ya. Saya cuma bilang azan itu sangat keras. Orang Kristen boleh nggak merasa terganggu? Ya, boleh aja. Boleh aja. Tapi boleh nggak dia minta agar tidak diperdengarkan? Udah pasti diserang. Kalau aku lebih punya perbandingannya gini sih Bang, kan tadi sempat disinggung sama Bu RT-nya dari malam ya, dari tengah malam ke pagi. Ini nggak menyerang ya, tapi analogikannya persis kayak misal kalau kita lagi lebaran gitu Bang. Ya. Kalau kita lebaran kan ada takbiran tuh. Takbirannya kan dari jam Isya sampai ketemu sholat Id paginya. Itu dianalogiin aja Bu. Maksudnya orang Kristennya apakah terganggu juga? Menurut aku mungkin agak terganggu, misal mereka akhirnya kayak tidurnya mungkin kurang nyenyak. Tapi apakah mereka sampai melancarkan aksi yang benar-benar mengecam bahkan sampai merusak? Mereka enggak kan, dan mungkin karena banyak aspek, tapi mungkin salah satu aspeknya adalah menghargai. Dan itu nggak setiap malam terjadi. Paling setahun 2 kali misal itu si takbiran itu. Kalau pas lagi takbiran itu terganggu. Bahkan misalnya kalau kita bicara tentang bulan Ramadan orang berteriak sahur. Itu gimana? Setiap hari juga. Iya. Jadi poin saya, nggak ada tuh argumen-argumen yang bisa diterima tuh. Kenapa Anda nggak terima bahwa ada orang melakukan ibadah bersama-sama, tapi itu orang agama lain ya. Kenapa Anda harus merasa itu mengganggu kalian? Iya, harusnya kalau menurut aku ini beneran ya, kan aku orang Islam juga. Ibu bisa lihat ya aku berhijab juga. Jadi maksudnya gini, ini tuh gini loh, toleransi itu menurut aku ya gampang Bang. Tinggal berkaca aja. Misal gini, agama kita maksud bukan mengganggu ya, tapi setidaknya secara tidak sengaja kultur budaya kita apakah pernah nih mengganggu lingkungan gitu kan. Pasti jangan disangkal ada tuh. Ada. Nah,
dibalikin aja ketika ada agama lain melakukan kegiatan yang tanda kutip tidak setiap hari ada jangkanya, terus mengganggu, langsung dikecam kayak gitu, apakah etis? Analogikanya kan segampang itu aja ya Bang. Kenapa orang lain harus menerima kultur agama lo yang tuanya sebelah bla ini, tapi giliran agama orang lain yang nggak boleh kayak gitu nggak boleh? Itu analogika yang aneh. Benar. Nah, sekarang kita kembali kepada kenapanya itu. Saya bisa menjawab atau kembali ke cerita yang tadi kita sampaikan bersama ini. Kelihatannya memang ada tuh kultur yang kamu bilang intoleran itu. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu, bukan? Ya. Kita marah hanya karena orang umat beragama lain beribadah. Gak mabok-mabok, gak nyanyi-nyanyi dengan suara lantang atau joget-joget atau sensual atau apapun, ya. Beribadah. Mereka ngapain sih sebetulnya beribadah itu? Mendekatkan diri pada Tuhan. Caranya beda, ya. Dia gak ngaji, dia baca Alkitab. Bahkan mungkin juga orang Kristen kan gak tradisi baca Alkitab rame-rame gitu kan. Kalau kita ngaji, ya. Kenapa kalian marah? Tidakkah itu hal yang seharusnya kita hargai karena orang-orang yang dibesarkan dengan nilai-nilai agama? Pertanyaan gini deh, Anda menganggap agama penting nggak? Kalau saya menganggap penting. Karena agama itu mengajarkan kita untuk berbuat hal-hal yang baik, ya. Nah, agama Kristen kan juga agama nih. Dia mengajarkan hal-hal yang baik nggak? Baik. Orang-orang Kristen yang beribadah dengan baik itu kemungkinan besar perilakunya sehari-harinya itu juga akan baik. Jadi kenapa Anda marah? Kenapa ngamuk? Itu yang susah dimengerti. Ya kalian sendiri kan juga pernah mengalami kan? Apa? Ya ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Iya benar. Orang yang tiba-tiba kafir, tiba-tiba nyerang atau kayak gimana. Gra pasti juga sering mengalami masalah dengan apa, Gra? Hijab. Karena kan orang Islam sudah berhijab. Iya. Kenapa nggak berhijab dia? Kenapa? Tapi Bang, kalau misal soal ini ya, tetanggaan dengan agama gitu ya. Jujurnya dulu sebelum tetanggaku, maaf ya, dia itu suaminya meninggal. Kalau pas suaminya masih ada, dia tuh sering banget ibadah di rumah. Bener-bener rumahnya tuh persis banget sebelah aku. Dia tuh dulu saudara-saudaranya suka ibadah gitu. Memang I'm so sorry tuh, saya agak berisik tuh. Tapi kan kalau aku sih justru Kristen. Jadi bener-bener yang persis dengan, bukan persis ya, kronologinya mirip gitu kan. Agak sampai tengah malam atau berisik dengan apa. Tapi berisik tuh gimana? Nyanyi terus ada kan tetanggaku tuh orang Batak, saya, jadi kayak cara bicara mereka tuh kan lantang. Oh iya, kenceng lantang, ya. jadi ngobrolannya tuh kenceng-kenceng gitu sampai malam. Tapi aku dan mamaku tuh emang ngedumel gitu ya. Ngedumel maksudnya dalam artian kita pengen tidur. Tapi kita nggak sampai yang melakukan aksi intoleran. Jadi kayak itu kultur. Jadi maksud aku tuh kayak kenapa sih harus kayak gitu? Karena jujur aku sebagai orang Islam, maksudnya menerapkan toleransi tuh kayak aku nggak pernah tuh yang kayak oke, kita kesel, tapi keselnya tuh kayak stop gitu kan, untuk menghargai dulu, prioritasnya tuh menghargai dulu. Bener, karena temen aku juga Bang yang Kristen itu, nih maaf ya untuk muslimin dan muslimat. Jadi dia nih kalau misalnya Ramadan kan kita kan menyambut ria ya Bang ya, Ramadan tiba gitu kan. Nah kalau temen aku nih yang Kristen nih kayak aduh gak bisa tidur gitu. Mulai lagi nih. Aduh gak bisa tidur nih tiap malam nih sebulan gitu. Cuma yang kayak ya udah gak apa-apa buat kalian beribadah gitu. Cuma gak yang ngedumel pasti. Pasti ada lah efek-efek kayak begitu. Ya. Tapi kan masalahnya ini semua kita akuin lah, persoalannya lebih mendasar dari itu. Ya. Maksud saya begini. Misalnya kenapa orang tidak suka, orang menolak pembangunan ibadah, rumah ibadah. Pembangunan gereja itu bayangin harus ada 40 tanda tangan dari penganut agama Kristennya, terus nanti ada 60 tanda tangan dari masyarakat setempat, dan itu pun masih bisa dipersoalkan, masih bisa ditolak belakangan gitu ya. Oh ini tanda tangannya palsu nih, bla 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 bla.
Kenapa orang nggak mau terima orang bangun rumah ibadah di dekat rumahnya, di lingkungannya? Kenapa? Egois. Iya, ini Iya, aja. egois. Memang tidak toleransi terhadap agama lain. Menganggap agama lain itu salah dan karena itu Ancaman. harus dihabisi. Tidak diberi tempat untuk berkembang. Ini datangnya dari para pemuka agama nih. Nah. Para pemuka agama yang memang secara salah mengajarkan bahwa kita harus saling benci. Bukan saling menghargai dan menghormati. Padahal sebagai seorang muslim saya akan bilang, cari satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kita harus menghambat, melarang, menolak pembangunan rumah ibadah agama lain. Cari. Saya kasih 50 juta kalau Anda menemukannya. Oh, udah jadi komisaris gini ya. Langsung habisin nyari. Mana? Ketemu Bang ayatnya, tapi ditafsirkan dengan semau dia. Iya. Bisa aja. Tapi saya sih nggak mau terima itu. You have to show me. Iya, harus yang eksplisit ya. Eksplisit. Nggak ada. Ada perang melawan kafir. Tadi kan saya katakan konteksnya adalah kalau kita diserang. Kalau umat Islam diserang oleh orang kafir, sesama orang Islam aja kalau dia menyerang harus lawan. Ya orang kafir itu pun tafsiran bisa macam-macam. Jadi nggak bisa tuh kita menyerang begitu aja karena orang itu sedang beribadah. Sebetulnya yang indah tuh adalah kalau kita saling membantu. Bayangkan loh kalau masyarakat di sana begitu datang ada tamu-tamu untuk ke rumah ibadah itu, ke villa tersebut, ditanya, wah ini dari mana nih? Dari Jakarta, ini kan Sukabumi ya. Ada yang bisa dibantu nih acaranya. Kita senang bisa ketemu teman-teman di sini, bla bla bla. Betapa indahnya Indonesia kalau begitu. Bener. Betul. Kan yang perlu diingat itu semua agama tuh kan mengajarkan hal baik ya Bang. Misal kayak agama Islam, misal lagi kurban, pasti kan dagingnya agak kebagi tuh kalau misal ada orang Kristen di sekitar masjid itu, misal gitu. Dan aku yakin pasti kalau misal gereja punya aktivitas tertentu, pasti mereka juga spreading love dan kayak the gift gitu kan. Coba deh ibu-ibu yang intoleran ini, ibu-ibu, bapak-bapak ini yang intoleran ini baca, kita sering bahas tuh di PIS juga, ada beberapa peristiwa gereja dan masjid bersahabat. Itu banyak banget loh, dan itu lebih menyenangkan. Dibanding menolak. Membenci. Apalagi? Tapi Bang, ini yang bikin, ini kan peristiwa penggerudukan villa ini kan bener-bener rame banget Bang di sosmed kan. Nah, yang disorotin ada pegiat media sosial, mungkin Bang Ade kenal yang namanya Abu Janda. Sahabat Bang Ade itu kan. Permadi Arya gitu. Dia menyoroti kayak ini kan soal agama ya, soal Islam dan Kristen. Tapi kok Menteri Agama kita tidak buka suara sama sekali. Gitu. Cluenya kalau kata Abu Janda, iya, kata kan Abu Janda diwawancara Bang, katanya gimana nih menurut Bapak, ini kok Menteri Agamanya nggak ada ngasih statement sama sekali ya gitu kan. Terus kata Abu Jandanya, ya mungkin Pak Menterinya lagi tidur pulas. Masih tidur pulas katanya. Waduh, ini Pak Nasaruddin Umar bisa marah ini. Aduh, karena nggak ngasih statement apapun, kayak diem aja kan. Katanya harusnya kan Menteri Agama tuh jadi mediator, terus juga regulator sama jadi penengah gitu di antara konflik ini gitu. Tapi kok yang nongol malah Menteri Hak Asasi Manusia. Pigai. Iya, Natalis Pigai, malah yang keluar itu. Kok ini Menteri Agamanya mana nih? Gitu. Pigai pun barangkali ngomong karena salah seorang stafsusnya. Nah itu lebih aneh lagi nih. Jadi Menteri Agamanya diem, Menteri HAM-nya bergerak gara-gara disenggol. Jadi stafsus Menteri HAM, siapa namanya ya? Thomas Harming siapa gitu ya. Dia bilang kementerian akan menjadi penjamin penangguhan tersangka-tersangka ini. Wah, penahanan itu lah, itulah pokoknya. Gimana coba? Dia usul itu ke Menteri Natalius Pigai itu. Untung Natalius Pigai menolak. Langsung dibantah. Tidak ya. Tapi kalau nggak tahu kementerian menjadi penjamin. Ini aneh banget dalam kacamata rasional. Tapi awalnya bisa pernyataan, dijamin. Terus nggak lama bilangnya usulan gitu nggak sih? Kalau yang aku lihat kan awalnya pernyataan. Kementerian akan gini. Ya itu kan wajar kan karena yang ngomong stafsus kan. Jadi kita kira itu mewakili kementerian.
Ternyata Mungkin usulan. ini dipanggil sama Natalius. Apa? Kamu bilang apa tadi bahwa Kalau kementerian ngomong akan menjadi penjamin? jangan berantakan deh gitu. Itu Abu Janda juga komen tuh Bang. Waduh ini kayaknya staf susnya nih salah makan nih, error nih. Pernyataannya error nih. Tapi ya, saya setuju tuh dengan apa yang dikatakan Abu Janda ya, Permadi Arya. Iya, saya setuju. Ya memang gayanya Permadi itu kan memang suka apa Kasar. sih? Bukan kasar, apa sih? Nyindir. Frontal. Frontal. Nyindir tapi dengan keras nyindir. gitu kan. Ini kayaknya tidurnya kelamaan nih. Tertidur pulas. Tapi benar, saya setuju. Seharusnya kalau ini hal-hal semacam ini terjadi, termasuk misalnya pelarangan pembangunan rumah ibadah gereja gitu ya, itu yang bertindak antara lain semestinya ya Menteri Agama. Kan Kementerian Agama. Ya. Dan ingat ya, bukan hanya Kementerian Agama Islam. Benar. Ini kementerian semua agama. Iya, karena Pak Nasaruddin Umar nih sama netizen dijuluki Menteri Satu Agama, Bang. Karena karena pidato-pidatonya tuh condongnya ke Islam, terus kayak hampir pidatonya tuh kayak pemanfaatkan masjid apa segala macam. Ya, yang kayak wajar lah ya kan, iya. dia latar belakangnya apa sih Bang dulu? Imam besar. Istiqlal. Iya, karena pas Desember tahun lalu tuh Bang, 2024 itu tuh Pak Nasar ini pernah bikin pernyataan kayak nih, masa di daerah-daerah Jakarta nih dari Sudirman ke Pik kok nggak ada masjid yang megah yang kayak gitu. Akhirnya di Pik dia ngomong tentang Pik ya, akhirnya sama netizen di postingannya Permadi Arya yang mengkritik Menteri Agama ini langsung banyak tuh yang komen, emang kita di Indonesia punya Menteri Agama ya, kayak Menteri Agama 6 Menteri Agama untuk 6 agama silang gitu, Menteri Agama untuk satu agama checklist. Padahal gini, Pak Nasaruddin ini sebetulnya adalah scholar, sarjana, kalau tidak salah dia profesor, ya doktor, dan kalau kita baca tulisan-tulisannya, kita dengar ceramahnya gitu ya, sebelum ini itu dia sangat pluralis, sangat mendukung keberagaman. Makanya salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika dia ketemu dengan Paus Fransiskus, kan? Ketika itu dia sampai mencium keningnya Paus ya. Itu kan luar biasa sebenarnya. Benar. Jadi kita berharap banyak nih. Dan saya duga Pak Prabowo mengajak dia menjadi seorang menteri agama antara lain untuk mengakomodasi harapan mereka yang marah sekali dengan segala macam fanatisme agama di Indonesia. Harapannya bisa merangkul 6-6 ya kan? Itu harapannya. Nah, masalahnya merangkul tuh bisa kalau keadaannya lagi damai. Kan gampang kalau merangkul dalam keadaan damai kan. Nah, begitu ada serangan semacam ini, itulah ujian terbesar buat dia sebenarnya. Seorang menteri itu ketika dia melihat, gue Islam nih, ini teman-teman gue nih orang-orang Islam menyerang orang Kristen. Nah, ketika itulah dia diuji kan. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau misal langsung eksplisit dengan waktu singkat, kan ini udah agak molor ya kan Bang, dari kejadian dan viralnya. Kalau misal tiba-tiba dia langsung muncul dan membela, maksudnya jangan intoleransi seperti ini. Emang dampaknya apa Bang? Efeknya ke dia? Gini, kehilangan suara mayoritas. Saya duga ada kaitannya sama itu. Saya duga ya kita nggak tahu orang-orang di Kementerian Agama itu seperti apa sikapnya pada umumnya, ya kan. Saya duga adalah banyak di sana para pejabat di sana yang punya kecenderungan juga intoleran. Ya, atau menganggap bahwa wah nanti kita sebagai pemerintah kalau kita bersikap membela orang-orang Kristen, masyarakat umum akan marah sama pemerintah. Janganlah. Nah itu salah menurut saya. Menurut saya mayoritas orang Indonesia justru adalah kalangan yang mendukung keberagaman, yang tidak suka dengan kesempitan berpikir semacam ini kan. Saya duga nih ya. Dan kalaupun memang ada kelompok-kelompok yang akan marah dengan apa yang dilakukannya, artinya kalau ada kelompok-kelompok yang marah kalau sang menteri sampai membela orang-orang Kristen dalam kasus ini, ya be it aja, biarin aja. Karena memang Kementerian Agama mestinya menjadi kementerian yang menjadi teladan pedoman agar sikap beragama di Indonesia bukanlah sikap beragama yang sempit, bukanlah sikap beragama yang intoleran. Karena itu menjadi penting nih. Makanya ya Permadi Arya saya bilang lagi tidur nih.
Tidur pulas sekali Mbak. Tapi saya mau bilang satu lagi, yang seharusnya juga bersuara dengan tegas, dengan keras adalah Majelis Ulama Indonesia. Oh Kan- ya, memang nggak ada suaranya bang. Boro-boro. Kayaknya yang aku baca tuh cuma kayak masyarakat jangan terpancing ya. Ada Iya. suara-suara semacam itu. Tapi kan bukan soal masyarakat terpancing. Ini apa yang dilakukan oleh gerombolan ratusan orang itu yang akhirnya ditangkap itu menurut Islam gimana sih? Harus tegas kan harusnya. Harus tegas. Sebagai ulama. Ya kayak tadi saya misalnya ngomong, Islam tuh nggak gitu. Islam tuh agama damai, menghormati perbedaan agama. Ya itu kan yang ngomong elu gitu kita Iya, nih. benar-benar. Harusnya statement kayak gitu keluar dari MUI kan. Dari MUI dong. Dari para ulama dong. Ya. Para ulama tuh kepengen Islam tuh dianggap sebagai agama damai. Sebagai tidak mengajarkan kebencian, permusuhan, violence gitu ya terhadap umat beragama lain. Ya kasih tahu dong sama orang-orang Islam yang tidak damai, yang tidak tidak yang memilih jalan-jalan konflik untuk menyerang umat beragama lain. Kasih tahu pada mereka, lu tuh salah. Islam tuh nggak begitu. Kalau sekarang, maka semua orang juga akan bilang, ya emang Islam begitu. Ya, orang akan mengaitkan dulu ISIS, ya ada Al-Qaeda di mana-mana. Di Indonesia juga ada teroris-teroris yang bom bunuh diri. Islam, ya ini bentuknya lebih sederhana aja nih. Cuman menyerang anak-anak muda, anak-anak kecil lagi, bukan anak muda, anak kecil, iya. remaja. Beraninya sama anak kecil. Emang pengecut. Enggak, serangan rame-rame semacam itu tentu saja pengecut kan. Bener. Jadi orang Islam udah pengecut, udah biadab, udah violent, udah jahat. Nah, dalam hal ini MUI harus ngomong, harus bicara, harus bersuara. Jadi, iya Permadi Arya benar karena dia mengkritik Menteri Agama ya. Tapi kalau dalam pandangan saya nggak cukup hanya MUI dong. Nggak cukup hanya Menteri Agama, MUI juga. Benar. Saya udah senang sih bahwa polisi turun tangan dan Pak Deddy Mulyadi turun tangan. Iya, itu Kang Deddy Mulyadi tuh menolak permohonan yang istri-istri tadi, kayak langsung bilang, saya nggak bisa tuh, saya kan gubernur, saya kan bukan penegak hukum, saya kan saya ada di antara kalian, saya mungkin membantu kalian karena si istri-istri ini kan ngerasa kan suaminya tulang punggung, jadi kayak siapa nih yang cari nafkah, gimana anak saya gitu kan, ya dibantulah sama Kang Deddy. Cuma kalau untuk membebaskan suami-suaminya ini tidak bisa gitu. Karena ini harus menjadi pelajaran buat semua orang. Bener. Kalau kalian merasa boleh untuk menyerang umat beragama lain secara semena-mena semacam ini, ingat loh, polisi mungkin menangkap Anda dan membawa Anda ke penjara, ya. Jadi ini harus ada efek jerahnya. Jadi saya senang bahwa polisi itu, walaupun katanya awalnya itu agak ragu-ragu katanya ya. Iya nggak? Katanya ketika saya tadi cerita bahwa mereka sudah, si para kelompok intoleran ini sudah mendatangi rumah si Bu Nina itu dan mengajak bicara orang-orang Kristen itu. Ketika itu ada polisi yang nggak tegas gitu loh, melarang bahwa kalian nggak boleh dong melarang orang beribadah. Karena memang nggak boleh melarang orang beribadah. Di Indonesia memang ada ancaman hukumannya. Ya, tapi si polisi yang tegas. Tapi begitu betul-betul terjadi serangan, pengerusakan, ketika itulah polisi turun tangan. Kita harus kasih jempol. Sedikit, enggak banyak. Tapi kabarnya Bang, ada partai yang katanya nasionalis tapi ikut. Oh iya. Gimana tuh Noi ceritanya ikut dalam aksi intoleransi itu? Jadi ternyata yang emang susah ya, kita itu harus hidup sesuai kemauan mayoritas. Ceritanya. Berat nih kayaknya. Jadi ceritanya ini baru-baru banget nih. Jadi kan polisi itu netapin 7 tersangka awalnya kan. Ternyata nambah 1 orang yang Jadi 8. Okay. Yang ternyata itu adalah kader dari partai PDIP tuh penyangan apa? Ya itu, PDI Perjuangan. Perjuangan. Orang PDIP, Bang. PDI Perjuangan? Yes. Yang katanya partai nasionalis, Wong Cili, Pancasila gitu kan.
itu ternyata dia terafiliasi dalam aksi perusakan itu. Jadi awalnya gini, dia ini ketua PAC, pimpinan anak cabang, aku lupa ya, PAC. PDIP. Iya, PAC-nya PDIP ini. Dia itu kan sebelumnya yang tadi kita singgung, dia kan udah ini nggak langsung tiba-tiba gerubuk kan, ada mediasinya. Nah, dia itu sebenarnya jadi pihak yang dalam mediasi itu dia ikut. Jadi terus dia juga dikenal sebagai seorang tokoh gitu ya di lingkungan itu. Jadi dia juga ada tuh yang awalnya diharapkan sebagai penengah yang meredam suasana, tapi ternyata tidak berhasil, atau mungkin emang sengaja nggak berhasil. Tapi jadi, dia terlibat kan? Dan akhirnya waktu pas setelah mediasi itu dan aksi perusakan itu, dia terlibat dalam situ, Bang. Dalam perusakan itu? Iya, dia terbukti ngapain ya? Merusak gitar dan memberet mobil. Loh? Ya elah. Loh? Serius? Ya, gimana nih Bang? Namanya awalnya di inisial. Kalau di berita kita ketemunya Yeye, tapi kita ketemu nama aslinya Yudiansyah. Yudiansyah. Umurnya dia 50 tahun. Itu juniornya Bang Ade. 50 tahun ikut kayak beginian ngapain juga? Takut gak sih kalau aku mikirnya kalau udah umur 50 tahun takut keinjek atau apa? Iya juga ya. Bener jangan juga. Jangan ikut-ikutan maksudnya. Dan dia sebagai kader PDIP, dia nggak takut ini akan merusak nama PDIP ya? Atau nggak tahu PDIP sendiri bereaksi nggak? Akhirnya ya seperti yang kita duga. Bilangnya tidak mewakili partai, itu atas nama pribadi. Jadi tidak mau disangkut pautkan dengan PDIP, dan akhirnya si Yudiansyah ini kan diproses hukum. Dia juga dinonaktifkan, bahkan terancam dipecat. Dari dia kan ketua PAC, itu pecat aja. Setuju. Cuma apakah segampang itu PDIP cuci tangan? Ya enggak ya, kita prihatin lah. Kalau sampai tokoh dari partai yang sangat nasionalis sekuler semacam ini malah menjadi pelaku kan. Iya. Aduh, padahal kan ini ya, kalau yang aku lihat kan emang ya partainya kan toleran, ya mirip-mirip lah sama kita. Enggak yang dari segi ini Bang. Maksudnya kayak memperjuangkan anti intoleransi gitu. Iya, itu kan partainya Soekarno gitu kan. Iya kan. Tiba-tiba jadi yang kemerdekaan, terus akhirnya ada Pancasila. Tiba-tiba jadi pelaku kan. Menyedihkan itu. Menyedihkan. Ini apa ya, complicated banget. Kan. Makanya kita bilang kontroversi karena banyak banget. Nggak, ini artinya memang kita tidak boleh berhenti ya, penonton juga berjuang sama-sama untuk membangun sikap-sikap nasionalisme kita, nasionalis. Bahwa kita mendukung toleransi, kita mendukung keberagaman, mendukung NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini masih harus kerja keras nih. Harus diperbaiki struktur masyarakatnya, dan top banget buat netizen yang udah viralin ini. Ya kan kalau di Indonesia maaf ya kan sekarang masih slogannya no viral no justice gitu kan. Nah, ini berarti kita perlu sadari dan agak syukuri dikit, ternyata kan Indonesia ini orang-orangnya lumayan ada banyak yang toleran sebenarnya, dengan berani memviralkan ini, berani mengecam sampai akhirnya mereka ditindak. Makasih ya netizen. Nah, kalau dari aku ya, untuk kasus ini tuh ya banyak banget yang bisa dipelajarin. Jadi buat orang-orang yang ngerasa kalau misalnya ada agama yang beda gitu, udah langsung geruduk aja, jangan nggak kayak gitu mainnya, nggak gitu, nanti ditangkep, ntar kalau ditangkep keluarga kalian gimana, ntar nangis ketemu Kang Deddy Mulyadi. Jangan, karena harus dipikirin baik-baik gitu, pertimbangannya gimana, apalagi yang suami-suami tadi kan Bang, kan tulang punggung keluarga, anaknya nanti gimana, kan kasihan juga gitu. Jadi jangan berbuat semena-mena gitu lah. Ya, setuju. Jangan kayak ikut-ikutan terus ntar pas ditangkap saya cuma ikutan. Jangan. Itu bukan alasan yang bisa diterima. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.